Ya, ada persoalan yang menarik begini. Ada permasalahan, apakah anak umur 9 tahun atau 11 tahun boleh mengajar piano ataupun saksofon? Boleh, pertanyaannya boleh ya. Begini, di Indonesia dan juga negara-negara Southeast Asia, pelajaran musik itu dimasukkan ke dalam sektor informal. Nah, kalau sektor informal ini, everyone, siapapun boleh. Anak umur 4 tahun, bahkan anak umur 2 tahun pun, kalau dia mau ngajar dan pangsa pasarnya ada, oh boleh itu. Tidak ada undang-undang yang melarang. Tentu berbeda apabila dia ingin masuk ke sektor formal, seperti mau menjadi guru musik di sekolah dasar, guru musik di SMP, segala macam, itu harus ada persyaratan umur, harus ada persyaratan pendidikan, administrasi, sertifikasinya. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa enggak 9 tahun, 11 tahun mengajar piano klasik dan saksofon, oh boleh. Udah, pertanyaan berikutnya, kira-kira anak umur segitu bisa nggak ya Pak? Dia nanya begini karena hasil ujiannya itu luar biasa. Super distinction, nyaris perfect score untuk saksofon dan piano ini. Mestinya bisa toh ya. Masalahnya begini, saya beri penjelasan yang mudah-mudahan mencerahkan. Anak umur 9 atau 11 tahun itu kan pasti harus ada modal ijazahnya tuh, harus ada modal ijazah sertifikasinya tuh. Kalau enggak, apa yang mau ditawarkan? Rekaman video dia main begitu, ya pangsa pasarnya pasti tidak mau. Nah, ijazahnya ini kan jelas dia lulus di lembaga sertifikasi internasional. Tidak mungkin dia lulus di sekolah tinggi musik ataupun konservatori seperti ISI segala macam. Tidak mungkin. Ya, meskipun dimungkinkan umur-umur segitu kalau dia kemampuannya luar biasa untuk kuliah dimungkinkan, tetapi jarang dan nyaris hampir tidak ada. Jadi dia pasti lulus ke yang bangsanya EBRSM, RSL, AMEP, ANSKA, Trinity dan lain sebagainya. Persoalannya pertama, yang umum diambil grade 1, grade 2, grade 3 dan seterusnya itu, kalau ada perhatikan, itu adalah performance certificate. Sertifikasi untuk penampil, bukan sertifikasi untuk mengajar. Jadi sampai di sini dia tidak punya sertifikasi untuk mengajar. Dia tidak punya license untuk mengajar. Hanya karena di Indonesia sektor informal, ya sudahlah, dianggap karena wah sudah bisa main Beethoven sampai ngececer keringetan, wah ini pasti hebat, ini ngajar bisa. Orang sini kan gitu. Itu satu. Kemudian kedua, sertifikasi untuk guru itu ada sendiri, baik EBRSM, RSL dan lain sebagainya mengadakan itu. Kalau di Eropa misalnya, makanya di Eropa jarang ada kursusan musik yang ngumpulin gurunya rame-rame, itu hampir tidak ada. Karena apa ya, begitu sulitnya, karena ada persyaratan bahwa orang yang mengajar kalau di Eropa itu harus memiliki sertifikasi guru. Kalau di negara-negara Asia Tenggara enggak. Ketiga, tentang umurnya. Yang namanya mengajar itu beda dengan ngajak orang untuk mengikuti. Ya, kalau yang namanya mengajar, si anak ini dia harus tahu psikologi pendidikan. Dia harus tahu pedagogi pendidikan. Bapak banyak bacot. Itu anak saya umur 9 dan 11 tahun ngajarin piano klasik dan saksofon, muridnya banyak begini. Anak you itu betul mengajar atau ngajak teman-temannya untuk ikut dia, ini beda. Syarat untuk bisa mengajar adalah ada transfer knowledge dan skill transfer. Knowledge apa yang mau dia transfer? Orang dia bikin lesson, anak umur 9 dan 11 mau bikin lesson plan. Mau bikin uraian teknis, kenapa lu mesti melakukan ini, apa keuntungannya, bagaimana lu mesti menjaga pivot, untuk apa lu menjaga pivot, bisa? Kalau bisa, anak Anda bisa begitu, kasih datanya ke saya. Detik ini juga saya usulkan ke konservatori dan lembaga-lembaga pendidikan musik setingkat universitas di Indonesia supaya dia diangkat menjadi dosen yang luar biasa. Terakhir, orang tuanya membanggakan anak umur segitu bisa ngajar teman-temannya, itu apa sih?
Supaya dia bisa mengatakan, "Ini loh anak gue umur segini saja, haha, semua tunduk sama dia, dia itu sudah menjadi gurunya guru." Gitu. Anda salah. Anda justru menempatkan anak Anda pada posisi yang menyulitkan dia. Dan seni, terutama musik, bukan begitu. Passionnya bukan begitu. Ini bukan persoalan siapa menjadi raja atas apa, bukan. Tetapi bagaimana passion itu merubah pandangan hidupnya, merubah sisi-sisi manusiawinya untuk dia menjadi manusia yang kian hari, kian berkembang dengan baik. Lebih jauh lagi, kalau ada yang mau les sama anak umur 9 dan 11, karena mungkin murah dan bisa diajakin, ayo ikutin begini ya, itu terserah Anda. Duit Anda, anak-anak yuk. Yang penting tolong pertimbangkan aspek-aspek yang saya sampaikan.